Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Februani, NIM 100312821266036 dari Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya dari angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah bentuk kerusakan lingkungan di mana kualitas udara mengalami penurunan karena adanya unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer. Udara dikatakan tercemar apabila mengandung senyawa kimia maupun senyawa biologis dalam jumlah yang banyak, yang dapat berdampak pada kesehatan makhluk hidup yang menghirupnya. Secara umum, pencemaran udara dibagi menjadi dua, yakni pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang penyebabnya langsung dari polutan, misalnya seperti meningkatnya kadar karbon monoksida dari aktivitas pembakaran manusia atau kendaraan bermotor. Sedangkan pencemaran udara sekunder adalah pencemaran udara yang terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, misalnya seperti terjadinya pembentukan ozon atau meningkatnya asap fotochemical. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, yakni aktivitas alam dan aktivitas manusia. Mungkin sebagian dari kamu nggak percaya nih, kenapa bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Nah, jadi penjelasannya begini guys. Misalnya kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu kan bisa menghasilkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini bisa mencemari udara sekitar dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Oleh karena itu, aktivitas alam juga bisa menjadi penyebab pencemaran udara. Ada juga kebakaran hutan yang bisa menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Karbon dioksida dalam jumlah yang banyak ini bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan yang menghirupnya. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat asap dari kebakaran hutan ini. Selain itu, pada beberapa kasus, proses peluruhan radioaktif secara natural, pencemaran udara oleh polen dan jamur yang menimbulkan alergi dan gangguan pernapasan, serta proses pembusukan oleh mikroba yang menimbulkan bau tidak sedap juga bisa menjadi faktor penyebab pencemaran udara. Nah, selanjutnya ada beberapa dampak yang harus kita tahu dan waspadai, antara lain yang pertama, kualitas udara yang menurun. Turunnya kualitas udara terjadi akibat adanya asap dan partikulat bahan kimia maupun logam berbahaya yang menyebabkan udara tak lagi bersih dan menjadi berbahaya bagi pernapasan. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Letusan gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik dapat membuat udara menjadi tercemar dan mengakibatkan hujan asam. Yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu bumi yang terjadi akibat adanya gas HFC yang bisa menyebabkan panas, serta konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan suhu di atmosfer. Yang terakhir, rusaknya lapisan ozon. Penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti pada AC dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Nah, itu dia penjelasan tentang pencemaran udara meliputi pengertian, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.